Hai guys, thank you banget buat kalian yang udah klik video ini. Ini merupakan video pertama aku. Jadi untuk video pertama aku ini aku mau ceritain pengalaman aku, kenapa aku bisa jadi ODP atau orang dalam pemantauan. Nah, untuk pertama kalinya aku tuh kayak searching sih, kalau misalnya apa nih gejalanya aja kayak gitu kan. Aku cuma iseng aja searching. Nah, gejalanya itu yang aku baca ya, kalau misalnya aku salah sorry nih. Yang aku baca tuh kayak pusing, batuk, sakit tenggorokan, terus sama demam di atas 38 ya atau 37 gitu, aku juga lupa. Nah, sama salah satunya adalah ketemu sama orang luar negeri gitu. Nah, singkat cerita aku tuh kayak kerja di bagian jasa gitu kan. Jadi aku kayak menangani juga orang luar negeri gitu kan. Jadi singkat cerita itu awalnya aku tuh kayak sakit juga, terus aku udah kayak periksa ke dokter gitu kan, katanya aman nggak apa-apa. Nah, jadi hari berikutnya aku tuh kerja, sekitar aku udah istirahat selama 2 hari. Di hari berikutnya aku tuh kerja, aku lupa ya aku tuh kerja berapa hari. Jadi setelah itu aku tuh ngerasa kayak badan aku masih nggak enak ini, masih ada demam, masih ada batuk, masih ada sesak nafas salah satunya ya, sesak nafas salah satunya. Jadi karena aku khawatir, jadi aku memutusin buat periksa ke salah satu rumah sakit terdekat yang di daerah aku gitu, terdekat di daerah aku itu. Jadi aku pergi ke sana itu, aku ditemani sama mamaku. Terus singkat cerita, awal masuk sana aku tuh bilang kalau aku tuh mau tes gitu lah. Nah, karena aku tuh bilang aku ada interaksi sama orang luar negeri, jadi wajar lah ya petugasnya kayak takut gitu sama aku, kayak benar-benar jaga jarak kayak gitu sama aku. Itu terjadi di bulan berapa ya, aku tuh lupa, itu sekitar bulan 3. Terjadi di bulan 3 mungkin, eh 3 awal gitu deh, atau bulan 3 akhir kayak gitu. Nah, jadi pas aku udah nyampe sana, aku tuh masuk yang namanya ruang isolasi. Jadi aku tuh diambil darah, diambil semuanya gitu kan. Jadi selama kayak aku nunggu hasilnya itu, aku tuh masih tetap di ruang isolasi, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Jadi sekitaran 2 jam kalau nggak salah aku nunggu di ruang isolasi, bener-bener sendiri, aku nggak ada siapapun. Nah, setelah itu aku tuh disuruh keluar karena hasilnya udah keluar gitu kan. Nah, kalau karena hasilnya udah keluar, jadi dikasih tahu sama dokter kalau misalnya aku tuh nggak positif, cuma aku tuh ODP aja, orang dalam pemantauan. Karena kenapa? Karena aku tuh ada kayak infeksi paru-paru gitu. Nah, jadi tuh infeksi paru-paru adalah salah satu kayak rentan banget nih kena gitu. Jadi aku diharuskan ODP, orang dalam pemantauan. Nah, selama 14 hari, siapa tahu di dalam 14 hari itu ada reaksi atau apapun, jadi kita tuh bisa tahu gitu. Nah, jadi aku mutusin buat nggak kerja sementara. Jadi surat yang dari dokter itu aku kirim dong ke tempat kerja aku dan mereka kasih izin juga sama aku gitu kan. Jadi untuk selama aku kayak isolasi mandiri di rumah, aku juga laporan tuh sama kayak puskesmas terdekat gitu. Aku tuh laporan kan. Jadi mereka tuh selalu kesini gitu mantau aku, dan mereka tuh pakai baju itu ya, APD ya, APD yang lengkap itu. Jadi tetangga aku tuh pada kayak, ih kenapa nih, kena corona ini gini gitu. Jadi sempat booming pada waktu itu. Oke, next guys, sorry ada kendala. Jadi sampai teman satu kampung aku itu yang main sama aku sampai dibilang sama mamanya gini, coba deh kamu mandi itu pakai air kaporit. Oh my god, sampai digituin. Sampai teman aku yang satunya dibilang, sana deh tidurannya agak jaga jarak aja 1 meter kata. Oh my god, aku diceritain kayak gitu dong gara-gara aku. Padahal aku tuh nggak positif, cuma kayak PDP aja, tapi ya memang kan harus jaga-jaga sih, benar banget. Nah, terus itu ya aku bakalan kasih tahu di layar untuk awal kali aku itu keterangan kalau misalnya aku tuh ODP, orang dalam pemantauan. Nanti aku kasih di layar ya. Nah guys, jadi ini adalah
keterangan di mana aku awal kali terkena ODP atau orang dalam pemantauan. Surat yang aku pegang ini adalah surat kalau aku dinyatakan udah bebas dari ODP atau orang dalam pemantauan. Kemarin itu kan 14 hari ya 2 minggu, tapi ditambah lagi 1 minggu jadi kayak 3 minggu. Itu karena kenapa? Karena aku ceritain sedikit, karena di hari aku keempat kayak aku dinyatakan ODP, aku itu waktu malam sekitar jam 9 atau setengah 10 itu aku tuh kayak ngalamin sesak nafas gitu. Nah, ngalamin sesak nafas kan, jadi aku dibawa ke rumah sakit terdekat juga. Nah, kebetulan dokternya katanya nggak ada di situ yang dinas malam, jadi aku hanya kayak di observasi selama 2 jam. Nanti kalau misalnya darurat baru aku dirujuk ke rumah sakit yang lainnya gitu. Nah, jadi pas udah nyampe rumah sakit itu aku tuh bener-bener yang sesak nafas banget. Aku juga nggak tahu. Jadi pas bener sampai di rumah sakit itu, pihak rumah sakit bilang kalau misalnya itu adalah asam lambung yang naik, jadi dia tuh kayak sesak nafas kayak gitu. Dari pihak rumah sakit bilang kayak gitu sih sama ini keluarga aku. Jadi kalau misalnya aku tuh nggak ada masalah sih sama ODP aku sebelumnya gitu kan. Nah, udah dari situ karena selama 2 jam itu nggak ada kendala, jadi aku balik lagi ke rumah. Jadi setelah beberapa hari aku di rumah, mungkin kayak 3 harian juga, itu waktu siang sekitar jam 12 atau setengah 1, aku tuh sesak nafas lagi. Jadi aku tuh dirujuk ke rumah sakit yang awal kali aku dinyatakan ODP gitu. Jadi aku tuh balik ke sana. Kalau misalnya aku tuh sesak nafas lagi, jadi aku tuh balik ke rumah sakit itu lagi, bilang kalau misalnya aku tuh sesak nafas. Nah, jadi aku tuh bilang sama pihak rumah sakitnya kalau misalnya aku tuh awalnya ODP, memang aku tuh udah ODP. Jadi waktu aku langsung nyampe itu, aku langsung ditangani dan aku langsung kayak di apa sih namanya, di foto gitu ya, aku nggak tahu. Waktu awal aku ke rumah sakit memang aku di foto juga, tapi yang kedua kalinya aku tuh kayak meluk apa sih kayak gitu, fotonya aku juga nggak tahu. Jadi setelah itu aku masuk lagi ke ruang isolasi. Aku tuh dipakein oksigen, terus kayak yang yang penjepit kuku, aku pun nggak tahu namanya, mungkin kayak itu deteksi jantung atau apa gitu sih. Aku dipakein itu, sama aku dipakein infus. Jadi bener-bener kanan kiri tangan aku tuh bener-bener dipakein alat dua-dua, sama aku dipakein oksigen gitu. Jadi aku tuh masuk sekitar setengah 1 atau jam 1-an kayak gitu, sampai kurang lebih itu jam 5 aku tuh bener-bener di ruang isolasi, dan aku tuh sendiri, nggak ada siapapun gitu kan. Jadi sambil nunggu hasilnya, jadi aku tuh kayak nunggu di situ sekitar 5 atau 6 jaman kayak gitu kan. Jadi pas habis udah mau maghrib sekitaran jam 6 atau setengah 7-an itu, jadi tuh mereka bilang nggak ada kendala, cuma kayak sesak nafas biasa, mungkin kebawa dari asam lambung. Aku juga nggak tahu mana yang ini kenapa bisa larinya ke asam lambung gitu juga kan. Jadi setelah 5 jaman atau 6 jaman aku di ruang isolasi itu, jadi aku tuh dipindah ke ruang biasa, karena kan aku nggak boleh langsung pulang, mungkin mau kayak lihat kondisi aku juga dulu gitu kan. Jadi aku tuh nggak boleh pulang, jadi aku tuh dipindah ke ruangan biasa. Nah, dipindah ke ruangan biasa itu mungkin sekitar kayak berapa ya kalau dibilang gitu ya, mungkin kayak 50 meter atau 100 meter, aku juga nggak tahu, pokoknya nggak terlalu jauh. Dan aku harus naik ambulan dong, ke ruangan itu aja harus naik ambulan. Jadi aku tuh kaget juga sih. Jadi aku bilang, aku mau dibawa kemana nih, aku bilang kayak gitu kan. Katanya kita pindah ke ruangan ini gitu kan namanya, kata dia. Terus aku bilang, kenapa naik ambulan? Aku bilang jauh emang, aku bilang gitu. Baru katanya enggak kok, karena kita menjaga aja, karena nggak boleh lagi dalam kondisi ini pasien kita kayak jalankan gitu aja tanpa kayak ada apapun gitu. Takutnya kalau misalnya kita nggak positif tapi yang lain positif, itu bisa nular ke kita gitu. Jadi singkat cerita itu, aku itu dipindah ke ruangan itu kan. Jadi satu malam itu aku tuh hampir habis berapa infus ya, pokoknya banyak banget itu. Jadi waktu di besoknya, di sore harinya itu, dokter kan kayak ini dong kontrol gitu kan. Jadi dia bilang
katanya nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kendala apa-apa, udah baik-baik aja. Jadi itu aku masuk di hari Jumat kalau nggak salah. Jadi aku tuh Sabtu sorenya aku udah boleh pulang sekitaran jam 8. Selesai aku ngurus semuanya, mama aku ngurus semuanya, jadi aku tuh pulang sekitaran jam 8. Nah abis jam 8 itu, jadi aku tuh nyampe rumah kayak biasa lah kalau misalnya apa tuh keluarga semuanya bener-bener ngumpul rame di rumah. Jadi aku tuh udah kayak rencana kalau misalnya Senin depannya itu aku mau langsung kerja karena aku ngerasa kayak udah enakan gitu kan. Jadi waktu kumpul itu di malam minggu ya, Sabtu malam itu kan sekitaran ya mungkin jam-jam 9 lah mereka kumpul. Mungkin karena aku juga saking senengnya aku udah sembuh, jadi aku kayak apa ya, kayak aku senang ketawa gitu, kayak nggak ngontrol ketawa gitu, jadi bener-bener kayak mungkin kayak aku ketawa terlalu kenceng banget atau apa, dan itu tuh ngefek, aku tuh nggak tahu, dan itu tuh ngefek. Jadi sekitar jam setengah 10 aku bener-bener yang sesak nafas lagi, ibaratnya aku tuh kumat, bener-bener aku tuh kayak bener-bener sesaknya gitu kan. Jadi ada deket-deket kayak perawat gini suruh kesini, katanya ada yang nggak bisa bilangnya karena mungkin udah malam ataupun nggak tahu juga. Jadi keluarga aku panggilin satu perawat lagi, dan perawatnya langsung kesini, langsung kayak periksa aku, terus aku dibantu sama oksigen lagi di sini. Alhamdulillah kayak keluarga aku tuh punya oksigen, jadi oksigennya dibawa kesini, jadi aku tuh nggak perlu kayak harus ke rumah sakit kayak gitu kan. Nah jadi kata perawatnya yang bilang waktu datang ke sini gak ada masalah apa-apa sih, cuma aku nggak tahu kenapa bisa sesaknya. Itu sekitaran berapa ya, 30 menitan atau apa, aku juga lupa sih. Ada kayak berasa, aduh kayak berasa udah mau mati nih aku tuh kayak gitu ya. Sempet aku juga kan, keluarga aku tuh bener-bener banyak banget yang kumpul. Memang aku tuh kayak lihat keluarga aku tuh seneng banget semuanya kumpul gitu. Kalau misalnya ada yang sakit atau apapun, mereka semua selalu kumpul kayak gitu kan. Sebenarnya ngasih semangat juga sih kayak gitu. Jadi singkat cerita, malam itu aku bener-bener kambuh lagi, aku tuh sesak napas, sesak-sesaknya sampai keluarga aku tuh mijetin tangan, kaki, kepala semua, sampai aku tuh nangis. Aduh, aku tuh pikirnya gini, apa ini akhir dari hidupku ya? Aku juga mikir kayak gitu kan, sempet mikir kayak gitu, karena kenapa ya kok kambuh terus, aku tuh kayak gitu kan. Sempet kayak nangis, bener-bener nangis juga, kasian juga kan mama aku kan, pasti dia ya kayak apa ya, kayak nggak tahu lagi gimana gitu, soalnya kok beberapa kali tuh kambuh terus kayak gitu kan. Jadi pas udah nyampe perawatnya di sini, jadi dipasang oksigen. Itu oksigen aku sampai tingkat yang berapa, tingkat yang kelima ya kalau nggak salah, aku pun nggak tahu, paling atas itu katanya. Bener-bener aku tuh bener-bener ada oksigen baru aku tuh enakan nafasnya. Nah jadi setelah itu tuh, waktu aku tuh setelah kambuh di sini tuh di rumah, jadi karena aku nggak mutusin ke rumah sakit, jadi aku tuh dipasangin oksigen lagi di rumah. Udah, jadi itu sampai berapa hari ya aku tuh lupa. Jadi di rumah tuh hampir ada seminggu kalau nggak salah, seminggu ataupun lebih aku bener-bener pakai oksigen, dan tidur aja aku tuh pakai oksigen. Itu kalau udah agak enakan, aku tuh selalu kayak buka sih, tapi kalau misalnya enggak, aku selalu pakai oksigen, selalu pakai oksigen, selalu pakai kayak apa ya, kayak krim apa sih tuh namanya yang buat nganget-ngangetin badan, selalu dipijetin kayak gitu. Nah kalau misalnya pagi aku tuh selalu berjemur biar keluar keringat kayak gitu sih, dianjurin gitu, jadi aku tuh berjemur kayak gitu. Nah untungnya aja itu keluarga aku tuh punya oksigen, kalau nggak tuh mau gimana ya, udah jam 10 mau kemana lagi kayak gitu kan. Baru aja pulang dari rumah sakit aku tuh ngerasa kayak udah baikan banget, tapi dari situ aku malah kambuh lebih parah lagi kayak gitu sih. Nah jadi itu sekitaran 1 mingguan itu aku tuh kayak udah mendingan sih, tapi tetap ada aja yang periksa aku kayak gitu kan. Jadi aku tetap dikontrol kayak gitu, gimana keadaan aku. Tapi kalau dari merekanya sih, sesak itu kayak di ini kan dari asam lambung yang naik sih katanya, jadi sesak kayak gitu. Kalau yang misalnya yang awal kali dari rumah sakit itu, kenapa aku dibilang ODP, karena aku itu apa namanya, kayak ada ini sih, paru-paru, infeksi paru-paru, entah ada yang kotor atau apa, aku pun nggak tahu. Jadi aku tuh dinyatakan ODP kemarin itu. Nah
yang kemarin awal kali aku dinyatakan ODP itu karena paru-paru kotor, jadi aku tuh sering dibuatin jamu sama mama aku, jamu kunyit atau apa aku tuh pun lupa. Nah waktu dua kalinya aku yang karena aku sesak napas, jadi aku dua kali ke rumah sakit yang sama itu, mereka tuh bilang kalau misalnya udah bersih sih paru-parunya gitu, tapi masih sesak aja gitu. Dan sesaknya katanya diakibatkan sama apanya tuh dari aku asam lambung kayak gitu sih. Nah tapi setelah itu kurang lebih 3 minggu, alhamdulillah keadaan aku makin membaik. Aku olahraga walaupun cuma jalan depan rumah aja, aku berjemur, pokoknya kayak gitulah. Setiap dari jam berapa ya, pokoknya sebelum jam 10 lah, di bawah jam 10 pokoknya kayak gitu. Nah jadi setelah itu, setelah 3 minggu berakhir, ini adalah surat keterangan kalau misalnya aku tuh udah bebas, aku tuh udah nggak ODP lagi, jadi aku tuh udah dinyatakan sembuh total, walaupun ya harus masih hati-hati kayak gitu. Sorry, suara motor, just wait a moment. Nah jadi setelah 3 minggu aku udah dinyatakan sembuh. Ini dia suratnya. Awalnya 2 minggu karena aku kayak kambuh terus, jadi aku tuh harus 3 minggu di ini kan, di isolasi mandiri kayak gitu kan. Jadi setelah dari ini mereka udah nyatakan ini kalau misalnya aku udah baik-baik aja. Nah jadi aku tuh udah mulai kerja lagi kayak biasa, tapi aku tetap minum obatnya sih. Nah karena aku tuh kayak asam lambung, jadi aku tuh dikasih tahu obat kalau misalnya kambuh itu, dikasih obat apa itu, ada kayak obat buat apa itu, buat apa ya, menetralisir biar enggak sampai ini sesak nafas aja kayak gitu. Jadi ada tuh kayak sirup kayak gitu, jadi setiap apa aku tuh minum itu aja, kayak buat jaga-jaga aja sih aku minum itu sih. Jadi alhamdulillah berjalannya waktu aku tuh udah mulai baikan dan sekarang alhamdulillah aku tuh benar-benar baikan sih. Jadi kayak itu pengalaman yang luar biasa buat aku harus bolak-balik ke rumah sakit karena aku sesak nafas kayak gitu, jadi aku bener-bener kayak bolak-balik ke rumah sakit sih. Tapi alhamdulillah sekarang kondisi aku udah alhamdulillah baikan, alhamdulillah. Terima kasih banget, terima kasih ya, terima kasih sama yang Maha Esa, maksudnya kayak gitu aku masih diberi kesempatan untuk ya menghirup udara segar kayak gitu sih, menjalani aktivitasku kayak biasa. Aku tuh bersyukur banget. Intinya sekarang aku tuh kayak lebih jaga kesehatan kayak gitu sih. Nah mungkin itu dulu yang aku bisa sampaikan, maksudnya aku bisa ceritain, sharing pengalaman ke kalian kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah atau apapun, sorry banget karena ini video pertama aku, atau pencahayaan yang kurang aku tuh sorry banget karena aku masih kayak ya baru-baru belajar kayak gitu. Ini tuh video pertama banget buat aku kayak gitu kan. Jadi thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya ada apa, kalian boleh komen atau nanti aku kasih tahu nama Instagram aku di bawah, jadi kalian bisa langsung DM aku aja kayak gitu ya. Jadi thank you banget buat kali ini yang udah dengerin. Aku rasa itu aja deh. Dah.